Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini seluruh pemirsa dari kanal YouTube-nya Pemkot Kediri TV Visualisasi Birokrasi. Hari ini kita jumpa lagi dalam Pemkot Kediri Podcast. Tentunya akan membahas dan membawa tema yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kediri dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan dari kanal YouTube-nya Pemkot Kediri TV. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu, tepatnya malam tahun baru ya, tanggal 31 Desember tahun 2025, Wali Kota Kediri telah meresmikan kawasan Jalan Stasiun ini menjadi ikon baru di Kota Kediri. Tentunya ini juga akan menjadi alternatif pilihan wisata bagi keluarga dan juga pengunjung yang datang ke Kota Kediri. Kita akan membahas bagaimana regulasi terbaru untuk lalu lintas dan lain sebagainya. Telah hadir bersama kita hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Arief Qolisuddin Yuswanto SSDPMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya. Tahun baru semangatnya baru. Pasti kita harus punya semangat baru, punya impian baru ya. Wajah baru juga untuk Kota Kediri sekali, ya. Untuk tema kita hari ini Bapak, penyesuaian arus lalu lintas jalan stasiun. Seperti apa untuk arus lalu lintas di jalan stasiun yang terbaru kali ini? Ya tadi sesuai apa yang jadi pertanyaan Mbak Lilin tadi. Karena kita pengennya ini semangat baru, ada hal yang baru di Kota Kediri, utamanya kita di pemerintah Kota Kediri mempunyai kebijakan yaitu kaitannya di jalan stasiun Kota Kediri, kita berlakukan satu arah, yaitu dari barat ke timur. Kemudian kita juga berlakukan di tempat jalan stasiun tersebut, nanti juga bebas parkir. Dan yang selanjutnya nanti juga akan ada penataan PKL. Istilahnya PKL nanti kita tata sebaik mungkin biar memberikan istilahnya ciri khas tersendiri nanti di jalan stasiun. Gitu ya. Kemudian untuk lalu lintas pasca peresmian dan juga penataan di jalan stasiun ini seperti apa? Lalu lintas menuju ke arah stasiun dan mutar ke kiri. Memang kita tahu lah ya, dalam artian kalau kita merubah arus pastilah ada yang istilahnya kita korbankan, dalam artian entah mungkin jaraknya agak panjang, waktu yang diperlukan, tapi saya yakin kegiatan panjangnya jalur ataupun waktu nggak ada masalah kan, jalan stasiun itu tidak terlalu panjang. Dan kalau ini demi kebersamaan kita, demi indahnya Kota Kediri yang nanti akan mempunyai ikon yaitu city tourism-nya, yaitu jalan stasiun, tidak apa-apa. Jadi ini nanti arahnya dari barat, itu dari Jalan Doho, itu pertigaan Jalan Doho, masuknya ke timur, ke jalan stasiun, nanti itu satu arah, jadi lebar jalan yang sekitar 7 meter itu bisa dinikmati dengan baik, ketika ini tidak ada parkir juga. Betul. Nah itu nanti lurus, mentok di istilahnya di lokomotif ya, di depannya monumen lokomotif, itu nanti bisa pilihan untuk roda 2, bisa ke kanan, atau ke kanan itu ke Jalan Ade Irma Suryani Nasution, atau mau ke Jalan Tembusan Untung Suropati. Tapi khusus mobil sementara ini harus ke Tembusan Untung Suropati dulu. Khusus mobil. Khusus mobil. Jadi harus belok kanan, nanti bisa ketemu Untung Suropati, monggo. Nanti bisa arah ke Jalan Doho lagi, atau mau ke Hayam Wuruk bisa. Kalau tadi di awal Bapak Kadis menyampaikan harus ada yang dikorbankan, pokok nggak korban perasaan begitu ya. Kalau ini tadi membahas tentang jalan yang tembus ke arah Untung Suropati, itu berarti satu arah dari jalan stasiun, kemudian belok kiri. Nah khusus untuk di hari Minggu ketika ada Car Free Day bagaimana Bapak? Oh ya, di sini nanti akan ada pengecualian khusus hari Minggu, dimulai jam 5 sampai nanti jam 9. Itu warga yang ingin naik ke kereta api, nanti masuknya dari arah Hayam Wuruk, nanti ke Untung Suropati, terus kemudian boleh belok kiri. Itu nanti khusus di hari Minggu tersebut. Nanti juga akan ada petugas baik dari PT KAI maupun nanti kami dari Dishub untuk mengarahkan jalur ini 2 arah di hari Minggu. Jadi nanti warga juga mungkin yang ada dari arah stasiun yang barat juga bisa hati-hati, ataupun yang dari Untung Suropati. Begitu ya, termasuk mungkin yang pengunjung di Grand Surya dan lain sebagainya di daerah situ ya, sama lewat melalui situ ya. Ini khusus untuk hari Minggu mulai pukul 5 sampai dengan 9 pagi ya. Kemudian untuk pemilik toko ini Bapak, pemilik toko yang ada di kawasan jalan stasiun, pemilik toko kemudian juga pembeli yang akan membeli berbagai macam di jalan stasiun, ini parkirnya berarti harus di mana ini parkirnya? Kalau tidak boleh di kawasan jalan stasiun kan memang harus bebas parkir ya? Ya, betul. Ya, ini kita sediakan kantong parkir yang pertama ada di Ex Pacific.
Ini monggo kalau dari warga setempat ataupun dari warga yang ingin berkunjung ke situ, baik yang hanya jalan-jalan maupun yang nanti berbelanja, itu bisa memarkirkan kendaraannya itu di kantong X Pacific. Itu yang ada di sebelah barat. Tapi seumpama mereka ingin ya jalan-jalannya mungkin tidak terlalu jauh, tapi ternyata ngaksesnya ada di agak ke timur, itu monggo bisa ke stasiun untuk dititipkan di stasiun. Gitu ya. Jadi bisa. Jadi untuk sementara ini di Jalan Doho, Jalan Doho masih boleh digunakan untuk parkir? Boleh, kalau parkir itu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi... Memang kalau di Jalan Doho perbedaannya, kalau platnya AG Kota, itu kalau di Jalan Doho bebas parkir. Tapi kalau di X Pacific, AG Kota maupun luar kota kena ada tarifnya. Ada tarifnya. Gitu. Ya. Ini juga informasi penting ya untuk seluruh pemirsa dan juga masyarakat Kota Kediri bahwa Jalan Doho masih bisa digunakan untuk parkir. Jalan Doho masih bisa digunakan untuk parkir. Kemudian kendaraan yang akan berparkir di Jalan Doho apabila sudah penuh, karena sebentar lagi kita akan ada Ramadan ya. Ini biasanya di Jalan Doho ini ada bongkar muat barang, kemudian juga antusias masyarakat berbelanja konsumtif itu biasanya kalau Ramadan memang meningkat begitu ya Bapak ya. Nanti bisa masuk ke kantong parkir X Pacific, tepatnya masuk di jalan stasiun nanti di sebelah kiri jalan. Betul, begitu ya. Kemudian untuk uji coba arus lalu lintas yang baru pasca dibukanya atau diresmikannya kawasan jalan stasiun ini kan sudah dimulai tanggal 5 kemarin. Ya, betul. Selama uji coba ini adakah kendala kira-kira Bapak? Pastilah ya, namanya juga kebijakan baru. Beban baru ini juga masih uji coba. Kendala yang utama memang istilahnya belum biasanya, baik warga setempat ataupun warga yang mengunjungi daerah stasiun itu, mereka masih belum kebiasaan. Oh, memang paling enak itu kalau kita mau belanja apapun kan parkir terdekat dari toko. Tapi karena ini untuk kebersamaan kita bersama, kita butuh komitmen untuk menciptakan ikon baru di Kota Kediri, ya nggak apa-apa, monggo kita parkir di X Pacific, kemudian kita niati jalan ke toko-toko itu sambil olahraga. Bonusnya olahraga. Iya. Kalau tadi kita berbicara untuk kantong parkir di X Pacific, di seberang jalan stasiun ini ada makam Mbah Wasil yang notabene juga setiap Kamis malam, kemudian juga mendekati Ramadan. Ketika Ramadan ini juga pengunjungnya sangat luar biasa sekali, tidak hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar pulau juga ada. Nah, ini nanti untuk parkirnya diarahkan kemana Bapak? Yang jelas kita utamakan dulu di X Pacific ya. Kemudian nanti mungkin kalau tetap banyak akhirnya meluber ke Jalan Doho nggak apa-apa. Kemudian juga ada sirip-sirip jalan yang bisa dipakai, yaitu di Jalan Untung Suropati yang di sebelah barat, ataupun nanti di Mongin Sidi juga bisa. Ataupun nanti kalau memang banyak namanya juga animo masyarakat, ya sementara untuk di jalan stasiun boleh lah. Kan itu tidak setiap hari, hanya momen-momen tertentu nggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Kalau untuk parkir di X Pacific sendiri Bapak, 24 jam atau ada jam maksimal malam, kena jam malam sampai jam berapa? Begitu? Alhamdulillah kita sudah 24 jam. 24 jam ya? Iya. Kalau untuk penumpangnya KAI itu harus masuk parkirnya di kantong parkirnya stasiun sendiri ya, tidak boleh di X Pacific ya? Boleh saja. Boleh, oh boleh, boleh. Kalau niatannya mau di situ pengen jalan kan, pengen nikmati jalan stasiun, monggo nggak apa-apa. Nanti parkir di situ 24 jam, Mbak. Karena tidak menutup kemungkinan ketika weekend, apalagi long weekend Januari ini kan banyak ya nanti ya. Kemudian mendekati hari raya mungkin juga liburnya banyak. Tidak menutup kemungkinan parkirnya di stasiun ini kan penuh sehingga boleh ya diarahkan ke X Pacific. Begitu ya Bapak Malah ya? kita senang. Karena ini kolaborasi antara PT KAI dengan pemerintah Kota Kediri ya. Betul. Kemudian kalau tadi di awal menyampaikan ada kebijakan baru ini di Kota Kediri terkait lalu lintas. Kemudian tadi juga sempat dibahas tentang PKL. Ini nanti kedepannya OPD mana saja ini yang akan terkait di dalamnya, Bapak? Untuk kebijakan baru di jalan stasiun ini, yang jelas OPD Kota Kediri itu banyak yang terlibat. Yang pertama untuk rekayasa lalu lintasnya kami, kemudian nanti untuk penataan PKL, nanti ada teman-teman dari Disperindak, kemudian nanti penataan kaitannya kegiatan, nanti kan memungkinkan banyak kegiatan di jalan stasiun, nanti itu akan ditata oleh Disbud Parpora. Kemudian nanti juga kita melibatkan Pak Camat, Bu Lurah di sana untuk melihat situasi kondisi di sana.
Kemudian yang jelas teman-teman Satpol PP nanti juga siap membantu kaitannya penertiban maupun keamanan di jalan stasiun. Nanti banyak sekali Mbak Lilin untuk yang ikut mendukung, menyongkong bagaimana jalan stasiun ini akan menjadi ikon baru di Kota Kediri. Begitu. Selain untuk menjadi ikon baru, tentunya kita semua berharap ya Pak Kadis, keberadaan jalan stasiun ini akan menjadi pusat ekonomi kreatif baru di Kota Kediri, karena di situ banyak yang berjualan. Kemudian nanti PKL di situ juga akan lebih ditata dengan indah, dengan rapi, yang juga ini akan mempengaruhi para pengunjung untuk seperti apa sih sebenarnya wajah baru Kota Kediri di jalan stasiun ini. Nah, ini akan memunculkan ekonomi kreatif baru di situ. Perputaran ekonomi di Kota Kediri akan semakin bertambah lagi. Terakhir Bapak, adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, pemirsa dari Pemkot Kediri TV tentang keberadaan jalan stasiun yang baru ini? Monggo silahkan. Ya, kami berharap Bapak Ibu sekalian, warga Kota Kediri maupun yang lainnya, marilah kita sama-sama punya cita-cita yang bagus, cita-cita yang luar biasa kaitannya dengan kota kita yang tercinta ini. Kita buat satu tempat ikon wisata yang baru, yang insya Allah ini akan memberikan dampak sosial ekonomi yang luar biasa di Kota Kediri. Oleh karena itu, kami mohon bantuannya, masukan saran kaitannya dengan apa kebijakan baru yang kita telah terapkan di jalan stasiun ini untuk bisa kebersamaan kita. Jadi harapan kita, jalan stasiun ini akan diingat oleh orang-orang yang mungkin pernah di Kota Kediri. Kita nanti punya pembeda di antara kota-kota lain, yang manakala dengan berbedanya jalan stasiun ini akan membuat kangennya mereka. Jadi istilahnya Kediri ngangeni akan bisa kita raih, sehingga warga Kota Kediri yang mungkin ada di luar kota kangen segera pengen pulang, sering-sering jenguk kotanya, ataupun warga kota lain itu juga menjadikan prioritas Kota Kediri ini adalah kota yang wajib dikunjungi ketika liburan. Harapan saya, monggo bersama-sama kita saling berkomitmen untuk mewujudkannya. Betul sekali, karena kalau kita lihat posisinya, lokasinya ini stasiun, penumpang turun, sudah langsung bisa melihat kondisi bagaimana jalan stasiunnya. Tentu ini akan menambah animo masyarakat luas, tidak hanya warga Kota Kediri, tetapi juga para pengunjung. Begitu Bapak Kadis. Dan tentu kita bersama harus saling berpegangan tangan, tidak hanya tugas pemerintah Kota Kediri saja untuk menjaga kondisi kondusif yang aman dan juga kangeni untuk Kota Kediri. Keberadaan wajah baru Kota Kediri ini juga tugas seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri. Besar harapan kita bersama bisa mewujudkan bahwa di jalan stasiun ini menjadi ikon baru Kota Kediri ya. Amin. Untuk sebagai penutup kita, saya mohon izin kasih satu pantun dulu ya. Saya baca tulisan dulu. Aura kasih putus cinta. Aduh, sakit rasanya ya. Terima kasih para pemirsa sudah menyaksikan, dan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih Bapak Kadis sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga akan ada banyak informasi untuk masyarakat luas dan juga warga Kota Kediri dan pemirsa. Ada jargon dari kanal YouTube-nya Pemkot Kediri TV, visualisasi birokrasi, boleh kita bareng-bareng ya. Pemkot Kediri Podcast yang ditayangkan di Pemkot Kediri TV, visualisasi birokrasi.